Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Sebelumnya boleh perhatikan lagu berikut. Lagu ini berjudul Angin, ciptaan Ate Mahmud. Ada yang tahu birama lagu ini berapa? Biramanya adalah 4/4 seperti yang terlihat di pojok kiri atas yang dilingkari ini. Betul. Masih ingat birama itu apa? Birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau satu bagian. Boleh perhatikan yang dilingkari ini namanya satu ruas, yang mana mereka dibatasi sebelah kiri dan kanannya oleh garis birama. Nah, seperti yang dilingkari ini, angka 1, 3, 2, dan 3 itu adalah ketukannya. Jadi 1 itu 1 ketuk, 3 itu 1 ketuk, 2 itu 1 ketuk, dan 3 itu 1 ketuk. Kalau kita jumlahkan ada 4 ketuk, yang mana masing-masing ketuk tadi itu nilainya adalah 1/4. Jadi kalau kita jumlahkan 1/4 ditambah 1/4 ditambah lagi 1/4 ditambah lagi 1/4, seperti yang sudah kita pelajari di dalam matematika, kalau penyebutnya sama atau angka di bawah per itu sama, yaitu sama-sama 4, maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan angka yang ada di atas tanda per saja. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 sama dengan 4. Makanya biramanya adalah 4/4. Boleh kita nyanyikan dulu lagu yang berjudul Angin ini, kurang lebih seperti ini. Misalkan kita nyanyikan biasa saja. Angin yang berembus, dari mana di kau? Banyak tentu yang kau lihat selama merantau. Angin yang berembus, jangan pergi dulu. Ceritakanlah padaku tentang negeri jauh. Tadi sudah kita perhatikan lagu yang berjudul Angin dan cara menyanyikannya. Boleh lagu tersebut kalian iringi dengan alat musik seperti piano atau pianika atau gendang dan yang lainnya. Masih ingat perbedaan alat musik piano dan gendang? Karena mereka alat musik yang berbeda, bukan hanya bentuknya saja tetapi jenisnya. Alat musik pianika disebut juga alat musik melodis. Karena apa? Karena dia memiliki nada, yaitu nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Berbeda dengan gendang, dia tidak mempunyai nada sehingga disebut dengan alat musik ritmis. Jadi bedanya di situ ya, yang membedakan hanya nadanya saja. Selain itu, angin juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena angin dapat digunakan sebagai sumber energi. Maksud energi ini apa? Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Contoh manfaat dari angin ini adalah bisa digunakan sebagai menggerakkan kapal layar. Jadi kapal ini bisa bergerak karena tertiup oleh angin atau dibawa oleh hembusan angin. Selain itu, angin juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Jadi contohnya boleh perhatikan berikut. Ini adalah contoh dari PLTB atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu di sini maksudnya adalah angin. Yang mana angin yang berembus itu akan menggerakkan baling-baling seperti yang kalian lihat ini. Kalau baling-balingnya berputar, maka itu akan menghasilkan energi yang apabila diteruskan sampai ke rumah kita, jadi dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalkan listrik untuk menonton televisi, atau listrik untuk menggunakan kipas angin, atau juga listrik dapat kita gunakan dalam malam hari, yaitu penerangan atau lampu dan yang lainnya menggunakan listrik. Selain angin, ada juga sumber energi yang lainnya, yaitu sumber energi matahari, yang mana matahari ini dapat kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Contohnya seperti menjemur pakaian. Misalkan tidak ada matahari, pakaian yang akan kita jemur itu tentu akan memakan waktu yang lebih lama untuk keringnya. Tapi kalau misalkan ada matahari, lebih cepat keringnya. Selain matahari dapat digunakan dalam aktivitas itu juga bisa digunakan oleh tumbuhan. Karena apa? Tumbuhan apabila tidak terkena matahari, mereka akan layu. Karena sumber makanannya itu berasal dari sinar matahari juga. Selain itu, berikut ini boleh perhatikan contoh dari pemanfaatan matahari sebagai sumber energi. Jadi yang kalian lihat ini namanya itu adalah panel, yang mana dia itu gunanya menangkap sinar matahari yang ada di sekitarnya. Jadi apabila matahari bersinar akan ditangkap oleh panel ini dan disimpannya. Energi tersebut dapat digunakan sebagai, boleh menjadi energi listrik sebagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, yang kita gunakan saat ini adalah air, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Boleh perhatikan, ini adalah proses penggunaan air yang mana dapat kita gunakan listriknya itu sampai ke rumah. Selain itu, dalam menggunakan energi listrik, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Maksudnya seperti ini. Saat kalian misalkan menonton televisi dari pukul 7 pagi misalkan sampai pukul 8.15 seperti yang kalian lihat ada gambar berikut. Berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk menonton televisi? Boleh kita perhatikan dari jam 7 sampai jam ke-8 ada 1 jam sudah. Kemudian dari angka 12 tadi jarum panjangnya atau jarum menitnya menjadi ke angka 3, yaitu 15 menit. Karena dari angka 12 ke angka 1 itu sudah kita hitung 5 menit. Jadi 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Karena apa? Karena kita selalu tambahkan 5 ditambah 5, 10, ditambah 5 lagi jadi 15. Maka waktunya adalah 1 jam 15 menit. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi pertemuan berikutnya tentang perubahan energi. Tetap biasakan pola hidup bersih selama pandemi ini dan jangan lupa 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.